G-Fire, kembali lagi pada malam hari ini kita akan beribadah G-Fire bersama-sama. Sekalipun teman-teman mungkin ada di rumah masing-masing dan kami ada yang di gereja, tidak mengurangi hadirat Tuhan ya, datang di tengah-tengah kita, datang di tengah-tengah ibadah G-Fire kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita sama-sama tundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami akan memulai ibadah G-Fire kami Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan, urapan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kau siap melawat kami Tuhan, Kau siap menjamah kami Tuhan, Kau siap memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap menyembah Engkau Tuhan, kami siap bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu adalah benteng kehidupan kita. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita sudah disertai oleh Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan kita mungkin sepanjang minggu ini, percayalah Tuhan yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi teguran untuk kita, apa yang menjadi kekuatan untuk kita. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
saudara pada malam hari ini, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu, katakan kepada Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Ini permasalahan kami Tuhan, ini pergumulan kami Tuhan, ini sakit penyakit kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang akan memulihkan kehidupan kami Tuhan, Kau yang akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami naikkan syukur kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang budiku dan bebaskanku, yang ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi, mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di hangtangannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, jadikan kami pribadi yang bisa menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau percaya Tuhan, Kau yang akan memakai hamba-Mu semakin hari semakin heran lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk hambanya kami persilahkan. Puji nama Tuhan, kembali kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Firman Allah saat malam hari ini akan saya beri tema tentang prioritas. Prioritas, kata prioritas dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita tentang prioritas itu. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat ini jelas mencerminkan bagaimana Allah menuntut prioritas manusia hanya kepada Dia dan tidak kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu murid Tuhan atau rasul-rasul Tuhan, dia sudah memberikan prioritasnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, di sana berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu adalah prioritas yang diberikan oleh Petrus dan rasul-rasul untuk mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu adalah prioritas di mana mereka mendahulukan dan mengutamakan Allah daripada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa yang harus kita pahami mengenai prioritas.
Apa yang harus kita pahami mengenai prioritas? Yang pertama, di dalam Yohanes 12 ayat 3, di sana ada satu contoh atau kisah dari seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Prioritas yang pertama yaitu prioritas kepada Allah menuntut keberanian dan pengorbanan. Yang harus kita pahami tentang prioritas. Prioritas itu menuntut keberanian dan pengorbanan. Seperti yang dilakukan oleh wanita yang mengurapi kaki Yesus. Dia berani untuk datang kepada Yesus dan dia berkorban dengan hartanya untuk membelikan minyak narwastu dan mengurapi kaki Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah prioritas yang harus kita pahami, bahwa kita harus punya keberanian dan pengorbanan kepada Allah. Yang kedua, prioritas kepada Allah bukan hanya pada niat, tetapi juga pada pelaksanaannya. Jadi prioritas itu tidak hanya niat saja, niat saya mau memprioritaskan Allah, tetapi harus dengan pelaksanaannya. Seperti perumpamaan dua orang anak yang mulanya menolak perintah, tetapi selanjutnya dia menyesal. Ini adalah satu contoh di mana dia sudah memiliki niat dan mengerjakan. Prioritas itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Yang ketiga, bagaimana kita memahami mengenai prioritas? Yang ketiga, prioritas kepada Allah memerlukan disiplin. Di dalam Markus 1 ayat 3 di sana berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Prioritas kepada Allah memerlukan kedisiplinan atau disiplin. Tuhan Yesus tahu bagaimana ia menempatkan prioritas untuk bersekutu dengan Bapaknya. Dikatakan di sini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jadi Yesus memiliki prioritas untuk datang kepada Allah dengan satu kedisiplinan. Pagi-pagi benar dia datang kepada Bapa. Dan di Yohanes 2 ayat 4 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Dan Yesus tunduk sepenuhnya kepada perintah Bapa. Jadi prioritas memerlukan satu ketundukan untuk tunduk dan taat kepada perintah Bapa. Yang selanjutnya, apa yang harus kita pahami mengenai prioritas? Prioritas kepada Allah itu perlu diterjemahkan secara berimbang. Prioritas kepada Allah tidak berarti menggeser prioritas kita akan yang lain. Misalnya tentang kasus memberikan persembahan kepada Allah. Kasus memberi persembahan pada Allah tetapi masih berseteru. Di Matius 5 ayat 23 sampai 26. Di sana saudara bisa membacanya. Dan kasus selanjutnya kasus tentang hari Sabat di Matius 12 ayat 1 sampai 13. Tentang kasus membayar pajak kepada kaisar. Tentang kasus orang Samaria yang baik hati. Kasus pelayanan diakonia, kisah para rasul 6 ayat 1 sampai 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari berbagai kasus yang kita lihat, di sini kita lihat bahwa prioritas kepada Allah itu harus berimbang, di mana prioritas kepada Allah tidak berarti menggeser prioritas kita akan persembahan kita kepada Tuhan, akan keingatan kita kepada hari Sabat atau jam-jam ibadah, tentang kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak, tentang kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Itu juga tidak akan menggeser prioritas kita yang utama, yaitu prioritas kita kepada Allah. Karena di saat kita memberikan prioritas kita kepada Allah, maka kita akan dapat melakukan prioritas-prioritas lain yang harus dan wajib kita lakukan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Allah saat malam hari ini tidak saya panjangkan. Satu perenungan bagi kita remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, bahwa hubungan Allah adalah prioritas segalanya. Setelah itu baru keluarga dan disusul dengan pelayanan. Jadi pelayanan itu ditempatkan setelah keluarga. Karena apalah gunanya pelayanan kita berhasil jika dalam keluarga kita ada sesuatu yang membuat hati Allah menangis. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, apakah kita sudah bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita menjadi anak-anak yang memprioritaskan orang tua kita, di mana kita mentaati peraturan atau perintah yang diperintahkan oleh orang tua kita? Jangan salah mengerti, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pelayanan itu juga penting. Tetapi Allah lebih senang dan lebih berbahagia bila bersama keluarga kita memiliki satu kekompakan untuk kita bersama-sama maju di dalam Tuhan, untuk meraih prioritas kita yang utama dan yang kita dahulukan, yaitu kita mencari Allah, kita mengutamakan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang di jam dan waktu yang sama. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, saat malam hari ini kami belajar tentang prioritas yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, di mana prioritas adalah hal yang utama dan hal apa yang harus kami dahulukan dari hal-hal yang lain. Oleh karena itu Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami memberikan prioritas kami kepadamu ya Bapa. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami tinggikan. Engkaulah prioritas dalam kehidupan kami. Sehingga di saat kami memprioritaskan Engkau, maka Engkau akan memberikan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan pemuda remajamu, dan kami percaya Tuhan, firman itu sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur kepadamu, kami akhiri ibadah kami saat malam hari ini, dan Engkau menumpahkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.